Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dari mekanisme katup OHP, SOHC, dan EOHC. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Hanif Arifin. Nama saya Fauzan Farid Azhar. Nama saya Kensi Okta Ramadan. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan tentang apa itu mekanisme katup yang akan dijelaskan oleh Mas Kensi. Oke, Mas Kensi, gimana? Ya, pengertian mekanisme katup. Mekanisme katup mengacu pada sistem yang digunakan untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup-katup dalam mesin pembakaran internal. Setiap mesin memiliki dua jenis katup utama, katup masuk intake valve dan katup buang exhaust valve. Katup-katup ini diatur oleh camshaft yang berfungsi mengontrol kapan katup harus terbuka atau tertutup. Berdasarkan siklus pembakaran mesin, perbedaan utama antara berbagai mekanisme katup terletak pada posisi camshaft dan cara penggerak katup. Nah, itu untuk mekanisme katup keseluruhan. Sekarang untuk pengertian mekanisme katup jenis OHP. Lanjut, Ken. Untuk mekanisme katup OHV atau overhead valve, OHV atau overhead valve merupakan salah satu mekanisme katup tertua yang digunakan pada mesin mobil. Dalam sistem ini, camshaft ditempatkan di dalam blok mesin, bukan di kepala silinder seperti pada SOHC dan DOHC. Nah, untuk membuka katup OHV menggunakan passrod batang pendorong yang terhubung dari camshaft ke rocker arm atau lengan pengayun. Rocker arm inilah yang kemudian menggerakkan katup masuk dan katup buang. Karena camshaft terletak di bawah, sistem OHV memiliki desain yang lebih kompak dibanding dengan mekanisme overhead lainnya. Namun, sistem ini memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal performa pada kecepatan mesin tinggi. Akibat melibatkan banyak komponen bergerak seperti passrod dan rocker arm, respon katup dalam sistem OHV cenderung lebih lambat dibandingkan SOHC dan DOHC. Sistem katup yang bisa mengurangi efisiensi pada putaran mesin yang tinggi. Meski begitu, OHV masih banyak digunakan dalam mesin berukuran kecil atau dalam kendaraan-kendaraan tertentu yang mengutamakan durabilitas dan kesederhanaan desain. Nah, itu untuk pengertian dari mekanisme katup. Sekarang akan kita jelaskan mengenai komponen-komponen dari sistem OHP tersebut. Oke, lanjut. Komponen-komponennya yaitu berupa camshaft, poros knob yang terletak di dalam blok mesin. Dua, ada passrod, batang pendorong yang meneruskan daya dorong dari camshaft ke rocker arm. Yang ketiga, ada rocker arm, lengan pengayun yang menggerakkan katup masuk dan katup buang. Yang selanjutnya ada valve spring atau pegas pengontrol. Selanjutnya valve sendiri, katup yang terletak di atas ruang bakar di kepala silinder. Yang selanjutnya timing chain atau rantai yang menghubungkan gigi sprocket dan crankshaft. Selanjutnya ada timing belt, sabuk waktu yang menghubungkan gigi sprocket dan crankshaft. Selanjutnya ada camshaft sprocket gear atau gigi roda camshaft. Dan yang terakhir ada crankshaft sprocket gear atau gigi roda crankshaft. Nah, itu untuk penjelasan dari mekanisme katup jenis OHP. Sekarang lanjut ke mekanisme katup SOHC yang akan dijelaskan oleh Mas Ojan. Ya, mekanisme katup SOHC atau single overhead camshaft atau single overhead mengatasi beberapa kelemahan yang ada pada sistem OHV. Pada SOHC diposisikan langsung di atas kepala silinder yang memungkinkan camshaft untuk langsung menggerakkan katup melalui rocker arm tanpa memerlukan push rod. Dengan desain ini, gerakan katup menjadi lebih cepat dan lebih responsif karena jalur penggerak katup lebih pendek dan sederhana. Ini yang menjadi perbedaan OHV dan OHC. Pada mesin SOHC, satu camshaft bertanggung jawab untuk mengatur pembukaan dan penutupan baik katup masuk maupun katup buang. Dengan demikian, SOHC memberikan efisiensi yang lebih baik daripada OHV, terutama dalam hal konsumsi bahan bakar dan kontrol emisi.
Namun sistem ini tetap memiliki keterbatasan meskipun lebih efisien dibandingkan OHV SOHC, tidak mampu mengatur aliran udara sebalik sistem DOHC. Terutama pada putaran mesin tinggi, mesin-mesin SOHC lebih umum ditemukan pada kendaraan yang mengutamakan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar. Nah, itu untuk pengertian dari mekanisme SOHC. Sekarang akan dijelaskan untuk dari Mas Ojan komponen-komponennya. Oke, yang pertama itu ada kepala silinder atau cylinder head, yaitu tempat camshaft, katup, dan mekanisme yang lain berada. 2. Camshaft poros, camshaft atau poros knock, yang bertugas untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup masuk intake dan katup buang atau exhaust. Yang ketiga ada katup atau valve. Katup intake yaitu memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Katup exhaust yaitu mengeluarkan gas hasil pembakaran. Yang keempat ada rocker arm, yaitu menghubungkan camshaft dengan katup untuk membuka dan menutupnya. Yang kelima ada tapered atau lever, yaitu bagian yang menerima tekanan dan dari camshaft untuk mendorong rocker arm atau langsung menggerakkan katup. Yang keenam ada pegas katup atau valve self spring, yaitu mengembalikan katup ke posisi tertutup setelah ditekan oleh rocker arm. 7. Timing chain atau timing belt, yaitu menghubungkan crankshaft dan camshaft agar berputar sesuai timing yang tepat. Yang terakhir yang ke-8 ada crankshaft atau force ankle, yaitu mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Oke, itu untuk penjelasan dari mekanisme katup jenis DOHC. Nah, sekarang untuk penjelasan dari mekanisme katup DOHC tersendiri. Apa itu yang DOHC? Itu DOHC adalah dual overhead camshaft, merupakan evolusi lebih lanjut dari sistem SOHC. Seperti namanya, DOHC menggunakan dua camshaft terpisah yang diposisikan di atas kepala silinder. Satu camshaft mengatur katup masuk, sementara camshaft lainnya mengatur katup buang. Keuntungan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk mengatur lebih banyak katup. Pada kebanyakan mesin DOHC, setiap silinder memiliki 4 katup, 2 katup masuk dan 2 lagi katup buang. Hal ini memungkinkan aliran udara lebih baik ke dalam ruang bakar dan pembuangan gas yang lebih efisien. Dengan lebih banyak katup yang terlibat, sistem DOHC memungkinkan mesin bekerja dengan lebih efisien dan menghasilkan tenaga yang lebih besar, terutama pada putaran mesin tinggi. Selain itu, perbedaan OHV dan OHC khusus untuk DOHC yaitu memberikan kontrol waktu buka tutup katup yang lebih presisi, yang meningkatkan efisien pembakaran dan memaksimalkan performa mesin. Namun, karena kompleksitas desain, DOHC memerlukan lebih banyak komponen, sehingga biaya produksi dan perawatan cenderung lebih tinggi dibanding SOHC dan OHV. Sekarang untuk komponen-komponen dari jenis mekanisme DOHC adalah kepala silinder, tempat camshaft, katup, dan mekanisme lainnya berada. Untuk camshaft knock, camshaft atau poros knock ada dua camshaft. Camshaft intake merupakan kontrol pembukaan dan penutupan katup masuk, dan camshaft exhaust mengontrol pembukaan dan penutupan katup buang. Selanjutnya, katup atau valve katup intake memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Katup exhaust mengeluarkan gas hasil pembakaran. Mesin DOHC umumnya memiliki 2 katup per silinder, 2 intake dan 2 exhaust. Kemudian lanjut rocker arm. Menghubungkan camshaft dengan katup tidak selalu digunakan pada mesin DOHC karena beberapa desain menggunakan camshaft yang langsung menekan katup. Kemudian tapet berfungsi sebagai perantara antara camshaft dan katup, membantu dalam mekanisme pembukaan katup. Kemudian pegas katup atau valve spring mengembalikan katup ke posisi tertutup setelah ditekan oleh camshaft. Timing chain atau timing belt menghubungkan crankshaft dengan camshaft agar berputar sesuai timing yang tepat. Selanjutnya crankshaft atau poros ankle mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar. Nah, sekian penjelasan singkat dari kami. Bila ada kurang kata atau salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.